Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan pada pagi hari ini untuk mempresentasikan hasil diskusi materi kelompok kami, yaitu bentuk, faktor, dan pentingnya komunikasi antar budaya. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok yang terdiri dari saya sendiri sebagai moderator Syarifah Rania dan anggota lainnya itu Muhammad Alwi, Raihani Yuwanisa, Andi Aldila Cantika, Muzarafa, Nur Fitri Ramadhani, Rizky Dea Amelia, Andi Ashisyakur, dan Liliana. Baik, untuk mengefisiensikan waktu, saya akan memulai membuka diskusi ini yang dimana uh, yang dimana materi pertama dibacakan oleh saudari Andi Aldila. Bentuk komunikasi antar budaya yang pertama komunikasi antar budaya, misalnya antar orang Cina dan Portugis atau antara orang Perancis dan orang Norwegia. Yang kedua, komunikasi antar ras yang berbeda atau kadang-kadang dinamakan komunikasi antar ras. Misalnya antara orang kulit hitam dan kulit putih. Yang ketiga, komunikasi antara kelompok etnis yang berbeda atau kadang dinamakan komunikasi antar etnis. Misalnya antara orang Amerika keturunan Italia dan orang Amerika keturunan Jerman. Yang keempat, komunikasi antara kelompok agama yang berbeda, misalnya antara agama Katolik, Roma, Episkopal, atau antara Islam dan Yahudi. Dan selanjutnya oleh saudara M. Ashisyakur. Yang kelima, komunikasi antar bangsa yang berbeda kadang-kadang dinamakan komunikasi internasional. Misalnya antara Amerika Serikat dan Meksiko atau antara Prancis dan Italia. Yang keenam, komunikasi antar subkultur yang berbeda, misalnya antara dokter dan pengacara atau antara tunanetra dan tunarungu. Yang ketujuh, komunikasi antar suatu subculture dan culture yang dominan, misalnya antara kaum homoseks dan kaum heteroseks atau antara kaum manula dan kaum muda. Yang terakhir, yang kedelapan, komunikasi antara jenis kelamin yang berbeda antara pria dan wanita. Terima kasih. Dan yang selanjutnya Rizky Dea Amelia. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi komunikasi antar budaya ialah yang pertama, faktor personal sebagai identitas diri. Faktor ini terbagi atas identitas merujuk pada asal-usul, yaitu identitas sering memberikan tidak saja makna tentang pribadi seseorang, tetapi juga ciri khas sebuah kebudayaan yang melatar belakanginya. Dan ciri khas itulah kita mungkin dapat mengungkapkan keberadaan orang itu. Pengertian identitas pada tataran hubungan antar manusia akan mengantar kita untuk memahami suatu yang lebih konseptual, yakni tentang bagaimana meletakkan seseorang ke dalam tempat orang lain, atau bisa dikatakan komunikasi yang empati, atau sekurang-kurangnya meletakkan atau membagi pikiran, perasaan, masalah, rasa simpatik, dan lain-lain dalam sebuah proses komunikasi antar budaya. Struktur budaya adalah pola-pola persepsi, berpikir, dan perasaan, sedangkan struktur sosial adalah pola-pola perilaku sosial. Dengan demikian, secara sosiologis, kalau posisi sosial seseorang berkaitan erat dengan perannya dalam struktur budaya maupun struktur sosial, maka yang muncul adalah identitas peran. Dalam pandangan psikologi sosial, ketika posisi sosial telah terintegrasi, maka kita akan berbicara tentang identitas itu sendiri. Penting untuk kita ketahui bahwa identitas itu ditentukan oleh struktur budaya dan struktur sosial. Yang kedua, memahami identitas budaya keseharian. Identitas budaya adalah rincian karakteristik
atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang kita ketahui batas-batasnya. Tatkala dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan orang lain, Kenneth Burke mengatakan bahwa untuk menentukan identitas budaya sangat tergantung pada bahasa, yaitu bagaimana representasi bahasa menjelaskan sebuah kenyataan atas semua identitas yang dirinci dan dibandingkan. Dalam perspektif komunikasi, identitas yang menekankan sifat dari interaksi self-group merupakan suatu yang bersifat komunikatif. Identitas dibangun melalui interaksi sosial dan komunikasi. Identitas dihasilkan oleh negisasi melalui media, yakni media bahasa. Jadi identitas seseorang dapat ditentukan oleh demikian akan menemukan 3 bentuk identitas. Yang ketiga ada identitas budaya yang merupakan ciri yang ditunjukkan oleh seseorang karena orang itu merupakan anggota dari sebuah kelompok etnis tertentu dan itu meliputi penerimaan tradisi, sifat bawaan, bahasa, agama, keturunan dari suatu kebudayaan. Contohnya sebagai orang Rut dan Sabu sebagai orang Protestan, dan orang Lamhala di Adonara sebagai orang Islam. Dan kita juga mengidentifikasi kelompok orang keturunan Mestizo di Timur-Timur sebagai sekelompok orang yang mempunyai kebudayaan tersendiri. Yang keempat, ada identitas sosial. Identitas sosial terbentuk sebagai akibat dari keanggotaan dalam satu kelompok kebudayaan. Tipe kelompok berdasarkan umur, gender, agama, kelas sosial, tempat, dan seterusnya. Dan identitas sosial ini merupakan identitas yang diperoleh melalui proses pencarian dan pendidikan dalam jangka waktu yang lama. Yang terakhir, ada identitas pribadi yang didasarkan pada keunikan karakteristik pribadi seseorang, seperti perilaku budaya, suara, gerak-gerik anggota tubuh, nada bicara, cara berpidato, warna pakaian, dan guntingan rambut yang menunjukkan ciri khas seseorang tertentu yang rata-rata tidak dimiliki oleh orang lain. Dan yang paling penting dalam faktor-faktor personal adalah bagaimana persepsi kita. Karena setiap kebudayaan mengajarkan nilai-nilai dan harga diri bagi para anggotanya. Kebudayaan dalam hal ini bertindak sebagai identitas sosial yang mempengaruhi konsep diri, dan untuk mempertahankan konsep diri sebagai identitas sosial, maka kita akan sering bersikap tertentu terhadap kelompok lain. Dan bentuk-bentuknya adalah prasangka, rasisme, dan etnisitas. Oke, dilanjutkan oleh Muhammad Alwi dan Nur Fitri Ramadan. Ya baik, terima kasih. Selanjutnya, faktor hubungan antar pribadi yang mempengaruhi komunikasi antar budaya. Faktor ini terbagi atas sifat antar budaya yang berpengaruh terhadap interaksi, masalah kredibilitas, derajat kesamaan komunikator dan komunikan, dan kemampuan menyampaikan pesan verbal antar budaya. Sifat antar budaya yang berpengaruh terhadap interaksi. Semua manusia mempunyai mental, kemauan dan kemampuan untuk berkomunikasi, sehingga dapat mengenal dan mengevaluasi siapa saja berkomunikasi dengan dia. Namun persepsi manusia terhadap manusia yang lain hanya jatuh pada seseorang atau kelompok orang tertentu. Bagi banyak ahli, warna atribusi dan penampilan pribadi memberikan warna motivasi untuk apa kita berkomunikasi. Karena itu, maka setiap peristiwa memiliki 2 aspek penting, yaitu yang pertama, isi komunikasi, dan yang kedua, relasi komunikasi. Yang dengan tampilan beratribusi rendah, maka formula tersebut tampaknya tidak berlaku. Kata Paul Wedge-Hewitt, Jen Bevick, and Jackson pada tahun 1997, ada perbedaan antara isi dan relasi komunikasi. Isi komunikasi meliputi informasi yang terkandung dalam pesan, misalnya tentang apa yang diucapkan secara lisan atau tertulis di atas kertas. Sedangkan relasi komunikasi berkaitan dengan bagaimana pesan itu dialihkan, bagaimana pesan itu disimpulkan sehingga meningkatkan kualitas relasi hubungan antar pribadi. B. Masalah kredibilitas. Berbagai penelitian yang berkaitan dengan
kredibilitas komunikator selalu membahas ulang dua tema pokok, yakni yang pertama kredibilitas komunikator dan derajat kesamaan komunikator. Para ahli berpendapat ada pula 3 faktor yang mempengaruhi pengiriman dari seseorang komunikator agar diterima oleh seseorang komunikator, yaitu kredibilitas, objektivitas, keahlian. Ketiga aspek dari pengiriman ini berkaitan dengan erat dengan dampaknya terhadap penerima. Penerima akan percaya kepada pesan atau merespon pesan yang diinginkan. Kalau pengirimnya itu kredibel, objektif, dan ahli dalam bidang tertentu. Kepentingan unsur-unsur tersebut sangat tergantung atas faktor-faktor manakah dan kebudayaan kita. Itu diapresiasi sebagai contoh. Bila sebuah kebudayaan sangat kita yakini bagaimana orang itu bertindak dengan jujur dan benar, atau nilai tentang persahabatan, karena dalam situasi tertentu mungkin suatu unsur tersebut sangat dominan daripada unsur yang lain. Kredibilitas tidak hanya meliputi faktor kepercayaan kita pada seseorang pembicara, tetapi juga meliputi sifat-sifat asli kredibilitas itu sendiri. Berdasarkan pertimbangan itu, maka komunikasi antar budaya selalu meliputi hubungan tatap muka antar dua orang atau lebih yang mempunyai latar belakang budaya yang berbeda, yang mana pengaruh budaya sangatlah dominan. Berbagai penelitian yang berkaitan dengan kredibilitas komunikator menunjukkan bahwa kredibilitas itu diantara lain ditentukan oleh beberapa faktor. Yang pertama, kewenangan dan kompetensi. Yang kedua, karakter. Yang ketiga, koorientasi. Yang keempat, karisma. Dan yang kelima, dinamisme. Sekian, saya kembalikan. Selanjutnya yaitu derajat kesamaan komunikator dengan komunikan. Homofili mengacu pada kesamaan antara individu yang berinteraksi. Kesamaan itu merefleksikan kesamaan area atau wilayah, sikap atau nilai, tampilan status sosial, kepribadian, dan keragaman aspek demografis. Sedangkan heterofili adalah kebalikan dari homofili, mengacu pada derajat penampilan ketidaksamaan antara dua orang yang berkomunikasi. Komunikasi antar budaya dilandasi oleh heterofili akan berbeda dengan mereka yang hemofili. Selanjutnya, kemampuan menyampaikan pesan verbal antar budaya. Ohowutun dalam bukunya berhalaman 99 sampai 107 mengungkapkan dalam berkomunikasi antar budaya ada beberapa perbedaan yang perlu diperhatikan. Yang pertama, kapan orang berbicara. Dalam berkomunikasi antar budaya, perlu diperhatikan bahwa ada kebiasaan atau habits budaya yang mengajarkan kepatutan kapan seseorang harus atau boleh berbicara. Yang kedua, apa yang dikatakan. Laporan studi Ebers tahun 1982 mengungkapkan bahwa orang-orang aborigin Australia tidak pernah mengajukan pertanyaan mengapa. Susanus Colon 1982 juga mendapati bahwa orang Indian Athabasca jarang bertanya, sebab terdapat pertanyaan yang dianggap terlalu keras karena menuntut suatu jawaban. Yang ketiga, kecepatan dan jeda berbicara. Yang dimaksud dengan kecepatan dan jeda berbicara di sini adalah pengaturan kendali berbicara, menyangkut tingkat kecepatan dan istirahat sejenak dalam berkomunikasi antara dua pihak. Yang keempat, hal memperhatikan. Konsep ini berkaitan erat dengan gaze atau pandangan mata yang diperkenankan waktu berbicara bersama-sama. Orang-orang kulit hitam biasanya berbicara sambil menatap mata dan wajah orang lain. Hal sama terjadi bagi orang Batak dan Timor. Yang kelima, masalah intonasi. Cukup berpengaruh dalam berbagai bahasa yang berbeda budaya. Orang kadang di Lembata atau Flores memakai kata buah sebagai arti melahirkan. Namun, kata yang sama kalau ditekan pada huruf akhir A atau buah berarti berlayar. 6. Gaya kaku dan puitis. Ohowutun menulis bahwa jika Anda membandingkan bahasa Indonesia yang digunakan pada awal berdirinya negara ini dengan gaya yang dipakai dewasa ini, dekade 90-an,
maka Anda akan dapati bahwa bahasa Indonesia tahun 1950-an lebih kaku. Yang ketujuh, bahasa tidak langsung. Setiap bahasa mengajarkan kepada para penuturnya mekanisme untuk menyatakan sesuatu secara langsung atau tidak langsung. Terakhir, komunikasi, kemampuan menyampaikan pesan nonverbal antar pribadi yang terbagi antara terdapat dua faktor dari pesan nonverbal yang mempengaruhi antar budaya, yaitu pertama, kinesik adalah studi yang berkaitan dengan bahasa tubuh yang terdiri dari posisi tubuh, orientasi tubuh, tampilan wajah, gambaran, dan lain-lain. Yang kedua, okulesik adalah studi tentang gerakan mata dan posisi mata. Yang ketiga, haptik adalah studi tentang perabaan atau memperkenalkan sejauh mana seseorang memegang dan merangkul orang lain. Yang keempat, proksemik adalah studi tentang hubungan antara ruang, antara jarak, dan waktu. Yang kelima, kromemik adalah studi tentang konsep waktu. Sama seperti pesan nonverbal yang lain, maka konsep waktu tetap menganggap kalau suatu kebudayaan taat pada waktu, maka kebudayaan itu tinggi atau peradaban maju. Yang keenam, tampilan, yaitu cara bagaimana seseorang menampilkan diri telah cukup menunjukkan berkolerasi sangat tinggi dengan evaluasi tentang pribadi. Yang ketujuh, postur adalah tampilan tubuh waktu sedang berdiri atau duduk. Yang kedelapan, pesan-pesan paralinguistik antara pribadi adalah pesan komunikasi yang merupakan gabungan antara perilaku verbal dan nonverbal. Yang kesembilan, simbolisme dan komunikasi nonverbal yang pasif, yakni beberapa di antaranya adalah simbiolisme, warna, dan nomor. Selanjutnya akan dibacakan oleh Raihani. Pentingnya komunikasi antar budaya. Bagi Litvin 1999, komunikasi antar budaya penting dipelajari sebab pertama, dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keanekaragaman budaya sangat diperlukan. Kedua, semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya meskipun nilai-nilainya berbeda. Ketiga, pengalaman-pengalaman antar budaya dapat menyenangkan dan menumbuhkan kepribadian. Selanjutnya oleh Saudari Liliana. Yang keempat, perubahan pandangan terhadap interaksi antar manusia monokultural ke multikultural. Keterampilan komunikasi yang diperoleh memudahkan perpindahan seseorang dari pandangan yang monokultural ke pandangan monokultural terhadap interaksi antar manusia. Yang kelima, dengan mengatasi hambatan-hambatan budaya untuk berhubungan dengan orang lain, kita memperoleh pemahaman dan penghargaan bagi kebutuhan, aspirasi, perasaan, dan masalah-masalah manusia. 6. Semakin mengancam dunia seseorang dalam pandangan dunia kita, semakin banyak hal yang harus kita pelajari dari diri, meski semakin bahaya untuk memahaminya. Oleh karena itu, pemahaman atas orang lain secara interpersonal dan lintas budaya
lintas budaya sangat penting sebagai sustain upaya yang memerlukan keberanian dan kepercayaan. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.